untuk lagi belajar lagi. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada manfaatnya dipakai, kalau tidak bermanfaat silahkan dibuang. Oke. Bapak Ibu untuk ada boten tuh, ada boten ini. Alhamdulillah boten sangat asik gitu. Satu dua ayat. Alhamdulillah kita wajib. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan dan masjidil haram ila masjidil aqsa. Alladzi banamahu lahu dinuriyahu min ayatihi. Nah, innahu huwasabiqul rasul. Bapak Ibu, tahun ini kalau hijriahnya tahun berapa? 1445. 1445. Kalau Masehi 2024. Kok beda? Ada yang tahu penyebab bedanya? Tahun Masehi itu ditentukan sejak lahirnya Yesus. Kalau Hijriah sejak Nabi Hijrah. Makanya selisih. Lahir Nabi kapan? Dengan warna nanti boleh. 54. 57. Tarokil masih Nabi ini kopi itu siji. Selisihnya itu sudah 571 gitu. 571 itu Nabi baru lahir. Padahal Masihnya sudah 571. Tambah Hijrahnya Nabi berberapa? Kira-kira 14 tahun kira-kira awal. Jadi kok kita pakainya nggak seharusnya pakai yang Masehi, kok nggak pakai yang Hijriah? Kira-kira berikut itu. Ya, berikut. Pengaruh penjajah. Seluruh dunia pakainya Masehi. Kalau kita mau pakai Hijriah, berarti semua ketentuan administrasi atau apapun pakai selecok. Tapi kalau untuk kita sendiri, Muhammadiyah misalnya pakai Hijriah nggak masalah. Makanya sejak ada surat keputusan atau surat undangan, baik Muhammadiyah, Asia, seharusnya ada pakai Masehi, ada tahun Hijriah. Kalau nggak ada itu biasanya dipertanyakan. Jadi sehingga bisa untuk orang masih kali Hijriah itu. Jadi karena pernah ada surat dari pimpinan daerah, kalau nggak salah daerah Wonosobo, surat tapi nggak pakai Hijriah, ditujukan kepada ormas tertentu, belalah. Ini tahu kudusnya Muhammadiyah itu pakai Hijriah, kok tidak langsung ditelepon dari pimpinan daerah. Ini benar nggak daerah keluarga soal ini? Jadi karena daku, sebenarnya daku cuma dari Muhammad sendiri sudah memutuskan setiap ada surat-surat dibutuhi tahun Hijriahnya, yang dikatakan dengan yang lain. Oke Bapak Ibu, kurang lebih 1400-an tahun jalan ada peristiwa yang sangat spektakuler, sama luar biasa, bahkan ada yang mengatakan tidak masuk akal, dan itu harus terjadi sekali sepanjang dunia ini. Atau begini Isra diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di mana itu? Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan nanti ke Baitul Maqdis. Dan itu terus lain dalam 1, 2 sampai 7 ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, ke Samara bertemu dengan Sang Pencipta Baitul Allah. Nah, kenapa peristiwa ini dikatakan luar biasa, spektakuler? Karena salah satunya perjalanannya sangat jauh, namun waktunya cepat. Hukum fisika yang diajarkan pada kita, semakin jauh tempatnya maka akan semakin lama. Jadi kan lama temperatur untuk 10 menit. Coba jangan kita cepat, enggak tambah 20 menit. Logikanya begitu. Jadi waktunya jaraknya sangat jauh, tapi waktunya sangat cepat. Di ayat tadi dijelaskan Lailan dalam Masjidil Haram. Lailan itu sebagian malam. Sebagian malam itu berarti bertutup. Kalau satu malam biasa itu dari maghrib sampai subuh. Ini sebagian kok bisa 1/4, bisa 1/2, bisa 1/3. Tidak disebutkan hanya Lailan. Ini sebagian dulu.
Setelah selesai dari Isra Mi'raj, Nabi ini kumpulkan orang Mekah, beliau bercerita bahwa tadi malam dia dari Masjidil Aqsa. Apa kata orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy. Ini loh Muhammad Nabi yang kamu anggap Rasul, yang kamu anggap Nabi, bohong besar. Bohong. Tidak mungkin. Semalam di Palestina, sekarang ada di Mekah. Karena jarak tempuh pada waktu itu perjalanan dari Mekah ke Palestina paling cepat menggunakan kuda, karena medan baik gurun maupun hutan, jarak yang ditempuh, waktu yang ditempuh itu 1 bulan perjalanan berangkat tol. Maka itu yang berarti lokasi. Padahal disebutkan adalah sebagian malam. Orang tidak percaya. Terus jaraknya itu sekitar 1.400, sudah saya tadi buka-buka itu saya 1.400 sekian kilometer. Kalau ditempuh saat ini dengan kendaraan roda apa bisa semua. Itu lewat jalan banyak. Kalau bukan dari jalan ya, jadi nggak ada. Jadi orang kafir itu saya percaya. Yang percaya siapa yang percaya? Aku. Saya sebut dikasih bilang apakah ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj ini bukan kemauan Nabi. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Masya Allah yang telah memperjalankan perjalanannya. Yang dimaksud memperjalankan itu berarti apa? Allah yang aktif. Allah yang aktif, Rasulullah terima beres. Contoh yang mudah. Dulu kami, saya, Pak Ismail kami, kemudian masyarakat pernah diundang untuk mengisi kegiatan BKM, tahu BKM? Saya dengan dulu giling-giling itu, pernah derek, diundang ke Taman untuk memberikan, ya apalah, tukar pikiran, ini dan jadi pengisi. Karena BKM dulu dan sekarang. Kalau dulu itu terkenal baik, sekarang terkenal masih berjalan. Bedanya itu. Kalau yang lain, itu zamannya bukan juga nanti, tapi Allah, uangnya masih bergulir. Insya Allah tahun ini tahun 2008 nanti RT pemilihan pengurus baru. Kita betul. Nah kita disuruh untuk memberi materi di taman. Berarti apa? Segala sesuatu kebutuhan, baik transport, bensin lah, kendaraan lah, makan lah, dan apa? Jangan dulu mereka. Ini dikon. Karena soalnya Nabi itu terima beres karena itu urusan Allah. Kalau masih belum paham, contoh yang paling mudah, tanpa sepengetahuan saya, ternyata saat saya ke taman itu ada semut yang masuk ke satu baju saya. Kemudian setelah saya pulang, tak gantung ke baju ini, semut keluar. Dia berpidato. Wah, bangsa semut, apa gitu? Saya baru saja dari taman. Mas semut yang lain? Orang dengan sih, kapan esok makan saya kata ini orang mungkin. Kalau saya pergi ngomongan, lagi bagus sudah sedang mobil, atau apa? Tidak mungkin, tidak percaya. Apa jawabnya? Betul apa yang kamu bilang kalau saya jalan? Kalau saya jalan, betul. Mungkin saya nggak mungkin pelakunya, mungkin saya baru keluar rumah sudah keinjak orang. Tapi bukan saya yang jalan. Saya sembunyi di kantongnya Pak Arif. Dia pakai baju, saya masuk ke sakunya. Dia naik mobil ke dalam lalu, pulang pun sudah naik mobil. Saya tidak pernah melihat kantongnya, tapi betul juga saya pergi ke dalam lalu. Masuk akal? Jadi semut ini dalam lalu, sampai esok boleh naik. Tapi kalau aku tapi kan bukan dia jalan, dia masuk ke saku saya jalan. Inilah esok. Gampangannya secara mirip kalau dulu orang-orang kafir itu dibukakan hatinya ya sebetulnya mikirin tidak. Jadi secara orang mungkin ya semalam Nabi menempuh jarak 1.400 kilometer, dia orang dengan semua ini. Mereka nggak percaya. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah diisrakan?
sejarah Islam ada 2 tahun yang spesial. Yang pertama tahun gajah. Nah, ini tadi. Tahun film Miyose Nabi. Nah, jadi lagu sebenarnya kalau lagu anak-anak agama sebenarnya malah lebih mengenal anak-anak kayaknya. Raketan pertama ada, filmnya apa ada, Miyose apa nanti. Tapi kalau sampai tua seperti saya masih dari dunia itu apa? Jadi kan sudah terus itu tahu lagunya berarti dulu pernah dengar juga. Jadi itu adalah salah satu metode belajar anak-anak orang sambil di nomorku juga Alibata karena daya serap anak itu sudah penuh dengan apa ya, kreativitas, dengan hiburan, dengan macam-macam motif lah apa, nah, itu lebih kadang bisa mengenal juga. Jadi anak hafal lagunya dan itu lagu itu ada apa yang namanya sejarah Nabi. Kalau di kalian anak-anak kalian lagu itu kok ini tahun gajah itu lahirnya Nabi. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ini kita sudah mengulang. Kenapa disebut tahun gajah? Zaman dulu itu kalau zaman itu ketika ada momentum yang fenomenal, ini dijadikan patokan. Oh, dia kan pas tahun gajahnya Rasulullah lahir. Kenapa disebut tahun gajah? Yang betul. Pasukan gajah menyerang kan? Atas perintah siapa? Raja Abraham. Itu adalah dulu. Kemudian dihancurkan atas perintah Allah oleh burung ababil. Sisanya kita. Burung ababil gitu. Setahu kita burung ababil gitu. Nah, sisanya kita. Kalau masih pun pasukan ababil tapi Allah. Jadi memang kita kadang-kadang kayak apa menggampang terkini. Buat salah lagi, toilet, ababil itu burung ababil itu sebenarnya karena sifat. Ababil itu maksudnya berkelompok, bergerombol. Yang burung apa? Ya Allah. Yang jelas burung itu bawa kerikil. Ya ada apa yang mengatakan dari neraka, ya menjatuhkan kerikil di tubuh gajah hingga hancur. Burungnya apa? Ya dulu juga tadi ada burung ababil. Cuma sebenarnya ababil itu bergerombol. Jadi kan kalau misalnya misalnya cara gimana? Jadi dia Allah mengirimkan apa tuh pilot dulu yang bergerombol, bukan burung ababil. Tapi ramah disebut burung ababil yang jadi satu sementara. Yang pertama tahun gajah. Yang kedua tahun bukan ciptaannya Rasulullah atau Amrul Husni. Jadi kenapa disebut tahun bukan ciptaannya Rasulullah? Karena ada 2 orang yang meninggal yang di tahun yang sama, yang mereka itu berjuang untuk Rasulullah, yang mereka itu berkorban untuk Rasulullah, membela Rasulullah, kemudian katanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Meninggal di tahun itu. Siapa yang pertama? Khadijah, istrinya. Jadi yang kedua, yang pertama Khadijah, yang kedua istrinya, yang kedua pamannya. Orang yang semua, walaupun Abu Thalib dia belum bersempat bersahadat, tapi dia perjuangan Rasulullah mati-matian. Dia bela. Kedua Khadijah. Jadi Rasul duka ketika ditinggal pamannya Khadijah, dan dukanya ini bukan meramu-ramu tidak, bukan meratapi tidak, tapi Rasul sedih ditinggal Khadijah yang habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah, yang apa ini sampai Nabi bersabda, Aimam Watin matak wajau juga anha rohim. Karena siapa yang seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya ini berduka karena mengenang kebaikan, percayalah itu sih calon suami. Jadi kalau ibu dosa ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, kemudian pak suami ibu ini dia berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, kenapa kau istriku, kenapa bukan dia yang telah bersih misalnya, kenapa dia sangat patuh padaku, ya Allah, dia sangat merasa beribadah, ya dia kenal kebaikannya, insya Allah dia akan beri. Tapi harus sebaliknya, ketika istri meninggal, saat suami masuk kamar, yang tutup pintu sambil berkata, merdeka, nanti istrinya raja.
Kita begini, itu. Ketika Rasulullah berdoa, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah bertemu dengan Allah. Maka mulailah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari Mekah ke Palestina dulu? Kenapa tidak dari Mekah langsung naik? Ya tadi disebutkan sudah. Linuria, misalnya Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tandanya? Satu, ketika Isra itu Rasulullah melihat orang, dia menanam biji, nanggul biji, langsung berbuah, dan buahnya langsung bisa dimakan, melapa. Ketika buahnya dipetik dimakan, muncul lagi buahnya, dipetik lagi muncul lagi buahnya. Rasulullah bertanya pada Jibril, siapa gerakan itu? Maka Jibril jawab, itulah umatmu yang kenapa? Mau bangun masjid, mau bantu yatim piatu, mau bersedekah. Ada di sini, tanggul langsung panen. Kita hanya tanggul gagal panen, di perang di titik tombol ini kita. Jadi kalau kita misalnya, kalau kita kerja misalnya, kalau kita kerja ikut orang lain, kemudian kita merasa orang betah, kita bisa keluar dengan apa kerja. Kalau kita merantau ke Jakarta misalnya, bukan betah, kita bisa pulang ke kampung halaman, pulang ke sunting, balik, tangan sunting. Tapi kalau kita sudah masuk kubur, sedang rasanya memberikan awet dari geger misalnya dong, yang mulai makanya apa? Salah satu ladang, salah satu amal yang perlu kita buat ini duri itu sekali. Kalau nggak siapkan, mari kita tanam. Ini. Mari kita tanam, mudah-mudahan tanamannya nanti kita bisa mengunduh apa? Menuai satu masalah ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah melihat ada orang yang dia mencatat wajahnya sendiri sampai rusak, kemudian berilah, kemudian lidahnya dia tarik, terus potong, tumbuh lagi berkali-kali. Kita yang ada Jibril, siapa ada? Itu adalah umatmu yang tidak menuntut aib orang lain, suka mengubah aib, menyebar aib sesama muslim. Kita itu sesama muslim, so ya, nanti kalau kita mau menyebarkan aib saudara kita, ya seperti itulah nanti istilah Allah akan menutup aib kita ketika kita menutup aib orang lain. Salah satu media sosial yang kita pakai sekarang ini yang bisa berdampak apa? Lebih ngerasani ngelak-ngelak yang ini BA gosip. Kalau dulu orang yang mengenai itu biasanya terpedok, jatuhkan dulu. Sekarang enggak. Sekarang itu dari Klaten ke Jakarta, Kalimantan, sampai Surabaya bisa. Gitu kan? Ada grup motor itu ada grup Indonesia misalnya. Kok ada seorang sing cocok? Apa orang piye? Mungkin bikin grup Asia baru. Nah, mereka ada. Sing dikit mau mesti ada. Ukuran grup KT, ganteng misalnya rasanya. Dengan ukuran KT grup. Enggak jelas di dulu aja. Ukuran KT grup ada gimana? Kok sih sekarang kalau saya tapi itu belum tahu. Maksudnya dari apa? Salah satu media yang kalau kita lihat bener-bener apa ini penggunaannya juga karena kita bisa melibatkan orang lain. Yang kedua, yang ketiga, Nabi mencium bau-bau
Dulu yang sama, dulu yang dulu pernah Nabi ini menciumnya. Ya Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah gerhana itu? Gaun apakah itu? Apakah kenakalan Nabi? Kalau Rasul? Tidak. Jibril menjawab, itulah rohnya masih tahu sih tahu. Tahu betul? Kenal betul? Kenal? Betul kok. Kita masih banyak. Obatnya yang dijelaskan ya obatnya itu banyak hal. Kalau barang ketika utangnya utang usaha atau lewat nyisiri banyak masih positif masih ada terkait sisirnya. Ketika dia menyisiri anaknya masih kok siapa bilangnya? Ada kita sama nanya, kenal sama ketika menyisiri anaknya Fir'aun, orang sebajang juga ada sih loh. Dia ambil la ilaha illallah. Ya, anaknya Fir'aun. Masih nggak tahu sama anaknya. Nggak tahu. Lu mau anggap anakku apa? Jadi dia tahu kaget kalau anaknya atau Fir'aun tahu kalau dia itu, kalau nggak tahu mereka. Kok anggap anakku apa? Jangan tahu. Allah ya Allah. Kalau Fir'aun benar saja. Ada kepada ayatnya Allah. Panggil si Mastor, jabut apa yang barusan kamu katakan. Tidak mau. Panggil suaminya dan anaknya. Kalau kamu jabut, tak rebus suami. Jadi kalau jabut, suaminya rebus. Gak mau jabut lagi anakmu. Kalau kamu gak cinta anak, siapa orang tua yang gak cinta anak? Tapi jangan sampai cinta kepada anak, malah gak cinta kepada Allah. Direbus juga anak. Yang ketiga, gak mau jatuh juga, tak rebus kan? Lebih baik saja pakai sendiri. Dia masuk, nyebutkan diri. Jadi bukan hanya suaminya, bukan hanya anaknya, bahkan masih tahu sendiri. Ya. Rela bebas itu demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya aneh bu, kalau kemarin sempat viral lagi terus larangan Anda menggunakan suara suara. Seperti apa kemarin? Jadi ada yang merasa terusik, ada yang merasa terganggu dengan suara Anda. Padahal kita ini mayoritas. Umat Islam Indonesia itu terbesar dibanding negara lain. Alasannya toleransi. Jadi apa ini Anda nggak boleh pakai suara, nggak boleh pakai suara. Jadi ya inilah negerinya kita ya. Jadi kita. Jadi memang ada saja. Jadi kalau misalnya gini loh, ada orang mau ambil Pak Arjono ini tepat-tepat jam 10 awal ada dan muncul dan tilawani ada RT, RT kabel berlutut terang bebas ada sampai aku lah bukan lawan kenapa? Enak kok bilang jangan bilang ada kok hebat Pak Arjono jawab nggak pripun kurang ada sudut itu naik itu kurang kok ngasar ya lanjut dulu aku ada semua kan boleh kabel kita semua jadi negerinya kita ini kayak gini ada sih apa dimarahi juga agak singkat cerita tujuannya gitu kalau sudah banyak nanti tinggal jadwal dalam singkat cerita kalau sudah sampai di situ muntaha yang bertemu dengan Allah menyambut Rasul dengan kalimat apa? Ayo dengan setiap kali baca setiap sholat baca Assalamualaikum Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dalam sholat kita sebenarnya ada bacaan dialog antara Allah dengan Rasulullah. Makanya kita dapat ya cepet-cepet lah. Cepet-cepet saya mau coba kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cek bocor. Ini persis seperti waktu almarhum Pak Uu meninggal. Kita telah jenazah Pak Desanya, Pak Dekarno. Itu di dalam saya. Ikut makmum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung nonton. Mau cek bocor apa? Sakit judul nah, terus mau sampai benar-benar jangan beda pemahaman dengan kita. Kalau kita ini bacaan kita hayati, suka-suka tahu maknanya, kita supaya ada iso tapi kalau yang lain nggak tahu, kalau kita jelaskan itu nggak tahu. Jadi ya, kita sama-sama memahami. Jadi apa ini? Setelah ketemu dengan Allah, Nabi dapat perintah apa? Sholat. Sholat awalnya berapa waktu? 50 kali sehari. Dia turun gitu, ketemu dengan Nabi Musa. Oh jauh, kenapa dulu? Tambah kali sok. Soal apa? Tidak bisa cek. Enggak. Minta kepada Allah. Disuruh betul-betul. Enggak boleh. Sana kita 5 pun J Abdul. Buat saudara kita yang belum buka. Jadi intinya Bapak Ibu berawal dari kisah tadi. Disebut tahun duka cita. Ketika Nabi sedang bersedih, Nabi bersuka, Allah kasih hadiah. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi apa? Sholat. Berarti apa yang perlu kita tegaskan ketika ada masalah baik dalam keluarga kita, masalah baik dalam tetangga kita, masalah atau di tempat kerja kita. Salah satunya cara adalah perbaiki sholat. Dikatakan bertani disosori. Jadi sabar dan sholat sebagai penolong. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan disosori ini, ya kita perbaiki sholat. Saya mau sampai yang kita katakan mereka. Jadi mau siapa kali ya ayo bareng-bareng supaya apa? Yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Sholat. Kalau mau Islam kafir, dia nggak sholat. Berarti apa? Ya kafir. Kenapa? Ingat, sholat itu adalah tandanya dia orang beriman, orang Islam. Yang orang Islam tidak sholat, ya berarti orang walaupun kafirnya kafir Islam. Jadi ya kita bersama. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada teman kita. Saya cik untuk agar tidak sholat. Kalau yang nampak itu jadi langsung dengan cing, langsung dengan doi, itu bukan solusi. Syukur-syukur dengan jadulan gitu. Jadulan apa tidak? Jadulan, turun mampir jadi itu maksudnya kita masing-masing begitu. Tapi lama-lama ya terbuka. Dan ini bisa